Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan di channel AUB Academy, channel belajar bareng, pintar bareng. Dan kali ini kita masuk ke program yang baru. Program namanya Ulas Tanpa Culas. Ulas maksudnya kita mengulas informasi berita-berita yang viral, bagaimana berita tersebut dihukumi berdasarkan sudut pandang agama tanpa culas, ya, tanpa khianat, ya, karena yang namanya seorang dai ya tidak boleh berkhianat. Nabi SAW mengajarkan kepada para dai untuk berdakwah, menyeru kepada Allah dan berada di atas ilmu agama. Allah berfirman, memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Aku menyeru kepada Allah. Menyeru kepada Allah, bukan menyeru kepada yang lain, tapi menyeru kepada Allah, berdakwah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, ala basirah, di atas ilmu, bukan di atas sekedar opini belaka, bukan sekedar sudut pandang pribadi belaka, tapi tetap kita sinkronkan dengan apa yang Allah katakan dan apa yang Nabi sabdakan. Ini yang dijalankan dan ini yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Ana wa man ittaba'ani." Jalan ini adalah jalan yang ditempuh olehku dan orang-orang yang mengikutiku. Program Ulas Tanpa Culas akan mengangkat sebuah berita tentang salah satu program dari Bapak Presiden Prabowo hafizahullah ta'ala. Namun tentu kita tidak membahasnya dari sisi yang lain. Kita sekedar ingin coba menanggapi tentang masukan dari salah satu anggota DPD RI, terutama dari Ketua DPD RI, Bapak Sultan Bakhtiar Najamuddin, di mana beliau mengusulkan supaya dana zakat ini dapat dilibatkan dalam program MBG. Ya, program MBG itu, untuk yang belum tahu, program makan bergizi gratis. Ya, jadi usulannya seperti itu, agar dana zakat bisa dijadikan salah satu sumber pendanaan untuk program MBG, dan ini dilansir oleh website CNN Indonesia. Juga diangkat oleh Tempo dari websitenya. Dikatakan di dalam website tersebut, usulan agar zakat, infak, dan sedekah menjadi alternatif pembiayaan program MBG, ya, makan bergizi gratis, menuai polemik. Ya, ide ini disampaikan Ketua DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin lantaran anggaran dari negara belum menutupi total anggaran yang dibutuhkan untuk MBG. Nah, coba kita melihat sebenarnya boleh nggak sih dana atau uang zakat itu digunakan, dialokasikan untuk program MBG. Pertama, teman-teman sekalian, alokasi zakat ini yang menentukan bukan manusia, bukan Nabi SAW, bahkan Allah langsung yang turun tangan menentukan siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Dan Allah tuangkan di dalam salah satu ayatnya yang dibaca oleh seluruh manusia dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60. Allah mengatakan, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil." Sesungguhnya sedekah atau zakat itu dialokasikan untuk orang fakir. Yang pertama, kemudian miskin, yang kedua amil, yang ketiga, yang keempat mereka para mu'allaf, orang-orang yang hendak dilembutkan hatinya. Kemudian yang kelima adalah
membebaskan budak. Yang keenam, dialokasikan untuk mereka yang berhutang. Yang ketujuh, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjuangan di jalan Allah. Dan yang kedelapan adalah Ibnu Sabil, orang-orang yang kehabisan bekal. 8 kelompok inilah yang menjadi kelompok penerima zakat yang Allah sendiri langsung menjelaskan secara detail siapa saja yang berhak menerima zakat. Sedangkan kalau kita sinkronkan dengan program MBG, program ini sebenarnya siapa yang disasar? Merujuk kepada Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2024 pasal 5, dikatakan di dalam Perpres tersebut, sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 diberikan kepada A. Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren. B. Anak usia di bawah 5 tahun. C. Ibu hamil. Dan D. Ibu menyusui. Ini kelompok yang menjadi sasaran, target dari program MBG atau makan bergizi gratis. Jadi kalau dibandingkan antara alokasi penerima zakat dan alokasi penerima MBG, maka ini persilangannya tentu tidak sempurna. Ya, artinya memang kalau misalkan ada siswa, ada pelajar, atau ada ibu hamil yang fakir, yang miskin, nah ini mereka berhak mendapatkan program MBG yang itu diambilkan dari alokasi atau dari dana zakat. Bukan karena siswanya, bukan karena dia ibu hamilnya, tapi karena fakirnya, karena miskinnya. Sedangkan siswa atau pelajar atau ibu hamil yang dia berkecukupan, dia termasuk golongan orang kaya, maka dia tidak berhak untuk menerima zakat. Walaupun menerimanya itu dalam program atau bentuk program MBG atau yang lainnya. Ya, jadi seperti itu. Oleh karena itu, mereka yang kaya, siswa, pelajar yang berkecukupan, ibu hamil yang berkecukupan, maka dia bisa menerima MBG, tapi jangan diambilkan dari dana zakat. Ya, karena orang kaya tidak boleh menerima zakat. Oleh karena itu, pendapat yang menyatakan bahwa anggaran biaya program MBG ini diambil secara random dari zakat, tentu tidak bisa dibenarkan, tidak diperbolehkan. Kecuali kalau memang bisa dihitung secara detail bahwa sekian juta penerima MBG itu dalam keadaan fakir, miskin, kemudian kebutuhan anggarannya diambil dari zakat, kemudian yang berkecukupan jumlahnya misalkan sekian juta, itu diambilkan dananya dari sumber dana selain zakat untuk program MBG. Nah, yang seperti ini tidak mengapa. Dan ketika menggunakan dana zakat, memanage, menata dana zakat, maka pemerintah harus betul-betul amanah. Karena dana zakat ini bukan dana main-main. Sebagaimana tadi kita sebutkan di awal, Allah langsung yang turun tangan mengatur siapa saja yang berhak untuk menerima zakat. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul sudah membatasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan garis yang tegas. Siapa yang boleh menerima zakat, maka sisanya tidak diperkenankan untuk menerima zakat. Maka siapapun harus mentaatinya, bahkan pemerintah harus mentaati aturan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tetapkan. Jadi begitu ya, dan di akhir program ini kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing para pemimpin kita agar mereka selalu berada di atas hidayah Islam, hidayah sunnah, dan senantiasa
memprioritaskan kemaslahatan rakyat. Semoga manfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.